semua anak-anak yang diserahkan Tuhan di pangkuan pernikahan boleh diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Baik yang di balkon silahkan diserahkan anak-anak kita ke guru-guru sekolah minggu. Iya, mohon semua tenang dan balkon juga pintunya tidak tertutup terbuka supaya kita semua tenang mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan hanya 15 menit ya. Kita dengarkan khotbah hanya 15 menit. Baik, mari Bapak Ibu langsung kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Saya ulangi, baik yang di balkon semua jemaat dan yang di bawah kita membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Dan khotbah ini adalah sambungan atau khotbah berseri dari khotbah minggu yang lalu tentang melayani, dan saya membuat subtemanya hari ini dan minggu yang lalu juga hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak. Oke. Mohon pintu di balkon itu dikunci saja, tidak ada yang berubah. Semakin dibilang semakin keras. Tongdang dokono be, asonang keras. Sudah? Sudah bisa yang balkon khotbah saya sudah? Enggak bunyi lagi pintu? Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya ulangi ya. Kalau masih ngomong, saya diam aja lah. Oke. Sudah bisa? Sudah, oke, baik. Kita ulangi ayat yang ke-36. Ya, tolong dinikmati, itu sebabnya harus tenang, yang di balkon, yang di bawah kita nikmati. 1, 2 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita melayani dengan baik, dan saya pikir semua jemaat sudah juga mendengarkan poin yang pertama ini di KKA masing-masing, karena gereja mengirimkan juga khotbah atau diskusi online kepada pemimpin masing-masing, dan kami percaya bahwa itu telah didengar dan telah didiskusikan bagaimana supaya melayani dengan baik lebih tajam ialah harus menemukan talenta masing-masing, apapun bentuknya. Nah, saya ulangi dari awal sebagai gembala menyampaikan ini, meskipun kelihatannya talenta kita enggak terlalu semenonjol pengkhotbah, seperti kami pendeta ini yang di mimbar berkoak-koak,
pakai jas, pakai dasi, dan lain sebagainya. Meskipun talenta Anda kelihatannya nggak semenonjol yang kami punya, akan tetapi dengar baik-baik, apapun bentuknya. Saya katakan pada minggu yang lalu, mungkin kebersihan, mungkin mengambil sampah, mungkin memberos kamar mandi saja, mungkin jadi tukang parkir. Dengar baik-baik, saya sampaikan bahwa itu sama nilainya, harganya di hadapan Tuhan. Amin. Yang antar teh itu, yang antar teh gak ada yang lihat, gak ada yang berterima kasih. Tapi dengar baik-baik bahwa tim pujian penyembahan ini sudah mendapat kekuatan baru. Pemusik ini sudah mendapat kekuatan baru. Pengkhotbah ini sudah mendapat kekuatan baru karena sudah meminum teh manis yang sudah disuguhkan oleh mereka. Dan kue-kue yang sudah diantarkannya itu memberikan kekuatan baru kepada kami. Sehingga kami bisa lanjut kepada khotbah atau ibadah yang kedua. Andai kata mereka tidak ada, bagaimana? Kami pingsan. Nah, oleh karena itu kan satu jenis. Saya katakan pada minggu yang lalu, yang tukang parkir kah, yang ada macam-macam di gereja kita ini, ada banyak. Hanya yang saya tantang jemaat, sudahkah Anda menemukan talentamu? Sudahkah Anda menemukan talentamu? Dan ketika sudah menemukannya, sudahkah mempraktekkannya? Di mana ditemukan? Di KKA masing-masing. Katakan di KKA masing-masing, 1, 2 ya. Di KKA masing-masing. Di sanalah Anda dibimbing, di sanalah Anda diarahkan, di sana Anda dimuridkan, di sanalah Anda dilatih untuk menjadi pelayan-pelayan. Dengarkan baik-baik, temukanlah talentamu. Jangan ikut-ikut talenta orang lain. Saya ulangi, saya katakan, oh aku mau jadi pengkhotbah. Enggak juga lah, kan gitu kan. Ya kalau memang kamu menjadi pengkhotbah, ya udah masuk saja kemana? Kepada pertua, ke pemimpin-pemimpin yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya ulangi, melayani harus dengan talenta. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Melayani, sekali lagi dengan kuat, 1, 2 ya. Melayani harus dengan talenta, supaya tajam. Saya ulangi Bapak Ibu, ini harus jelas. Memang selama ini mungkin kita ikut melayani ini, tapi itu kan masih hanya ikut-ikutan. Tapi sebagai gembala, supaya firman Tuhan ini jelas, temukanlah dengan baik. Temukan dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian gak perlu ikut-ikutan dengan talenta orang lain. Baik. Oke. Saya akan teruskan sekarang ke yang kedua. Langsung yang kedua. Yang kedua. Melayani dengan setia. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Melayani dengan setia. Nah saudaraku yang kasih nama Tuhan, coba kita melihat ayat yang ke-39. Ayo kita baca ayat yang ke-39 sama-sama. 1, 2 ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Dengar baik-baik. Waktu dia masih hidup dia terus melayani. Alkitab ini berkata dia sakit lalu mati. Saya tidak membahas dia dihidupkan kembali ya. Jangan dipanjang-panjangkan ke situ. Karena itu bukan tujuan khotbah kita hari ini, ya. Tetapi Dorcas ini setia sampai mati melayani atau melayani setia sampai mati. Tolong semua jemaat ucapkan bersama-sama dengan saya, yaitu melayani setia sampai mati. 1, 2 ya. Melayani setia sampai mati. Yang di balkon, yang di bawah kuat-kuat supaya itu terukir. Kita katakan bersama-sama, melayani setia sampai mati. 1, 2 ya. Melayani setia sampai mati. Dorcas ini melayani setia sampai mati. Ketika Dorcas mati, banyak orang merasa apa? Kehilangan. Aduh, nggak mati si Dorcas be. Dan si Dorcas yang hutamu nih. Bukan si Dorcas yang di kampung kalian itu ini. Ya kan? Mana tahu ada si Dorcas di kampung kalian. Tidak kopat di tengah mati si Dorcas itu. Ini yang di Alkitab ini Bapak Ibu sekalian ya. Banyak orang kehilangan karena kesetiaannya. Gak usahlah kita katakan mati. Gak usahlah kita buat jauh-jauh lah mati dulu ya. Kalau Joshua Gurning ini pindah misalnya, jangan bilang mati.
Kalau Joshua Gurning ini misalnya pindah dia, menikah dia, katakanlah kemana, ke Sibolga Julu. Kan kita kehilangan enggak? Saya kehilangan karena dia yang buat. Mic ini supaya berbunyi dia yang buat. Yang ini loh, Gurning yang ganteng ini. Gak usah katakan mati, tapi kehilangan. Kenapa? Karena dia setia melayani. Begitu dia berkata, begitu dia dibaptis, yang ini ya, kalau minggu lalu saya sudah buat beberapa contoh. Begitu si Gurning ini dibaptis, dia katakan aku melayani Pak. Lalu saya katakan, kamu melayani di bidang mana? Dia bilang, aku ikut coba belajar dulu untuk sound system. Maka dia dimuridkan dan sudah melayani Tuhan. Kehidupan dan kesetiaan Dorcas menjadi kesaksian dalam pemberitaan Injil. Halo? Perhatikan saya, jadi bukan soal hebatnya talentanya. Tukang jahit saja pun sampai dicatat di Alkitab karena dia setia. Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya ulangi, modalnya cuman guntiang. Tahu guntiang? Ya, gunting kecil itu kalau bahasa Padang, guntiang sinang ketek. Itu bahasa Padangnya, guntiang sinang ketek. Hanya gunting kecil saja. Tapi karena dia setia melayani sampai mati. Dan namanya tertulis di Alkitab menjadi murid Kristus. Dan sampai dunia ini habis namanya tetap ada di Alkitab. Amin. Nama kita di mana? Di kantor polisi? Di Kedai Tua Kasilaban? Itu pun karena utang? Di mana nama kita? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau soal lemah, mana ada manusia yang gak lemah? Aku pun jujur berkata, aku pun pernah lemah. Mana ada manusia, aku terus fit, aku terus kuat. Gak perlu aku letu dalam pelayanan. Bohong. Pendeta aja ngomong gitu kok, pernah lemah. Cuman jangan jatuh. Amin. Alkitab berkata, orang percaya itu tidak pernah terjatuh walaupun tergeletak, walaupun dia lemah. Tidak pernah tergeletak sampai jatuh penyet. Shh. Halo, dengarkan baik-baik ini. Kalau kita jatuh 10 kali. Coba ucapkan dengan saya, kalau jatuh 10 kali, 1, 2 ya. Akan bangkit 11 kali, 1, 2 ya. Akan bangkit 11 kali. Biar tahu. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Gak pernah kalah. Monang terus. Makanya dibikin namanya si Monang. Marga Silaban kan. Kita baca ini, yang di balkon sengaja saya ajak membaca supaya mengena 1, 2 ya. Banyak orang, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Banyak orang bisa melayani dengan sangat hebat karena talentanya. Tetapi tidak kelihatan lagi di gereja. Nang kene lah rusak Banyak kan kok di mimbar, Allah kita heran dan besar. Oh, Allah mereka enggak besar dan kecil macam-macam. Nyanyi setia, loh. Setialah sampai mati. Belum mati udah. Saya katakan soal lemah, enggak ada manusia yang kuat terus. Aku ini sebagai gembala berkata aku pun pernah lemah. Tapi jangan jatuh. Supaya enggak munafik kan? Ya kan? Supaya kalau saya katakan enggak pernah lemah itu munafik. Jadi soal lemah Bapak Ibu, saya kawan saudara soal lemah. Tapi saya katakan sekali saya lemah, saya tidak akan tergeletak. Saya akan bangkit melayani Tuhan. Kalau soal Bapak Ibu sekalian soal lemah, alasan untuk tidak melayani, oke lah. Oke. Kita baca bersama-sama ini. Tolong kuat-kuat 1, 2 ya. Kita bisa membuat 1000 alasan yang sangat benar dan sangat tepat untuk tidak melayani lagi. Tetapi 1000 alasan itu tidak laku di hadapan Tuhan. Kita buat alasan, gara-gara pendeta nggak melayani lagi aku, dibentaknya aku, mundur aku. Pantas kan? Kan itu alasan yang benar kan? Masa pendeta kayak gitu. Lalu yang lain dibela-belanya lagi. Oh iya udah, ambil keputusan jangan melayani lagi. Kenapa? Gara-gara pendeta. Tapi itu pun gak laku di hadapan Tuhan. Gak laku di hadapan Tuhan itu.
Banyak kali kita buat alasan yang sangat tepat. Ya kan? Tepat kali. Tanya pertua tepat, tanya wakil ketua kakak tepat. Kalau bahkan ketua kakak dan lain sebagainya, nggak tahu, nggak boleh humeradi. Udah pantas kau lemah. Dibelanya pula dia. Gale mau, sama si gale-gale. Tapi nggak laku di hadapan Tuhan itu, saudara. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Wahyu 2, sama-sama 1-2 ya. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Katanya setia sampai matinya. Amin. Kemudian tetapi tetaplah kini tekendu membangku sematepe. Matepe. Gelah kuberikan man bandu rudang-rudang kegeluhan tanda kemenangan. Bahasa Toba semua tahu kan? 1-2 ya. Sai berjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tubal si hotang. Tubal si hotang. Tubal anguluhan. Setia sampai mati. Bilang dulu kiri kanan. Setia sampai mati. Ayo. Yang terakhir. Kalau terakhir sudah. Udah mau gua pulang, masih sempat jualan gitu kan. Sempat jualan buka kios dan lain sebagainya. Udah tahunya aku apa yang kalian karang. Melayani dengan tulus hati. Saudara, perhatikan. Ayat 36b berkata, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan. Bisakah sampai mati? Bisakah sampai mati dia memberi sedekah kalau nggak tulus? Ayo diskusi dulu yuk. Diskusi dulu kita bah. Ay boy, do sampai mati mana melayani molosuyas rohana? Nggak ngerti kalian kan? Bisanya seseorang itu melayani, memberi sedekah banyak. Alkitab berkata banyak memberi sedekah sampai mati. Boleh rupanya kalau nggak tulus. Meskipun namanya si tulus. Nggak bisa. Nggak bisa. Akan mundur dia. Tapi karena tulus hati dia. Tulus hati. Katakan bersama-sama dengan saya, melayani dengan tulus. 1-2 ya. Melayani dengan tulus. Jadi ada dua peribahasa. Melayani walaupun dan oleh karena. Ya kan? Oleh karena ini, maka aku melayani. Itu gak tahan lama. Kalau hanya oleh contoh. Oleh karena dikasihnya minyak bimoli. Ya kan? Dikasih minyak bimoli 1 kilo. Maka aku melayani. Gak ada minyak? Gak melayani. Gak tulus. Tapi pakailah kata-kata walaupun dan ngelihat bemiaki, walaupun gak dikasih lagi minyak itu, tetap aku melayani. Amin. Amin. Walaupun ada kata-kata meskipun, ada kata-kata oleh karena, ada kata-kata walaupun. Saya sampaikan dari mimbar ini kritik kecil. Saya ulangi minggu lalu yang paling kasihan siapa? Bapak Inanta, Bapak Inanta cuman dia tukang parkir di situ sekarang. Tambah Pak Sagala, ternyata pakai dinas dia sekarang. Pakai dinas Pak Sagala. Berikan tepuk tangan dulu bagi tukang parkir kita. Yang lain kemana? Iya kan? Dulu saya ingat saya 10 orang. Iya kan? Tukang parkir. Memang gak dihormati orang sih. Yang gak terlalu dihormati. Ya karena hanya sini Pak, malah dibentak orang pun. Ribut doh. Lemok keputusan. Ada juga dibentak-bentak. Tapi di mana yang lain Bapak Ibu? Cuman saya lihat sekarang tinggal 2 orang lagi nya. Pak Sagala dan Pak Inanta. Yang lain kemana? Jangan jadi diparkir. Tukang parkir lah. Jangan diparkir. Jadi tulus. Sama-sama kita baca. Udah selesai khotbah. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Melayani dengan hati yang tulus.
selalu mendapat tantangan. Mengapa? Karena banyak orang ingin dikenal. Banyak orang ingin dipuji. Iya kan? Jadi harus tulus. Susah memang mencari yang tulus. Karena maunya dibilang pendeta lah terima kasih. Maunya ditengok si anu lah aku dan lain sebagainya. Tapi si Dorcas ini cuma di rumahnya dia ya. Di rumah dia sampai tangannya kadang-kadang kona jarum, kona gunting, macam-macam. Tapi di setia sampai ucapkan bersama dengan saya, melayani setia sampai mati. 1, 2 ya. Melayani setia sampai mati. Dan melayani dengan tulus. Melayani dengan tulus. Oke. Sekarang ini Bapak Ibu saya katakan sudah banyak pelayanan rusak. Pelayanan rusak oleh karena apa? Mencari popularitas supaya populer dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Supaya populer. Dan termasuk gereja-gereja. Supaya dikatakan gereja yang paling hebat, gereja yang paling banyak jemaatnya. Kan gitu kan berlomba-lomba. Sampai jemaat dari saya ditarik dari gereja lain. Ya kan? Dari gereja lain pun ditarik, mari ke gereja kami. Udah setia di gereja lain, mari ke gereja kami. Enggak bagus itu, di sini lebih bagus, lebih hebat. Supaya terkenal katanya gereja lebih besar. Dari dulu kami katakan kita enggak yang seperti itu ya. Kita bukan yang seperti itu, tapi mari kita tertanam di KKA, bertumbuh di KKA, dibangun di KKA, dimuridkan di KKA, dan setia melayani. Walaupun kelihatannya enggak terkenal, tapi kita setia melayani pekerjaan Tuhan dan tulus. Amin. Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi seperti wanita mengasihimu. Kita naikkan pujian ini dan saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri, baik yang di balkon, baik yang di bawah. Kita buat janji kita kepada Tuhan hari ini seperti wanita yang setia melayani pekerjaan.